Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa emang SMP Negeri 2 Ngawi ini emang semangatnya sungguh sangat membara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang sudah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari dalam acara Teks Gustur. Tak lupa yang terhormat Bapak Arif Rahman selaku Waka Humas dan Sarana Prasarana SMP Negeri 2 Ngawi, yang kami hormati Bapak Danang Pangaribowo selaku penyeluruh pajak KPP Pratama Ngawi, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Ngawi atau yang mewakili, yang kami banggakan teman-teman dari SMP Negeri 2 Kabupaten Ngawi. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan acara Teks Goes to School, di mana acara pada pagi hari ini intinya adalah mengenalkan pajak kepada adik-adik semua sebagai generasi muda, agar paham, agar tahu seberapa penting pajak untuk pembangunan negara ini. Oke, untuk mengejak acara yang pertama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada teman-teman untuk berdiri semua karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Monggo dipersilakan untuk duduk kembali Bapak, Ibu, dan teman-teman dari SMP Negeri 2 Ngawi. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan kantor pajak Ngawi kepada Bapak Danang Pangaribowo. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ran. Terima kasih. Kami aturkan sebesar-besarnya untuk keluarga besar SMP Negeri 2 Ngawi yang dalam hal ini sudah memberikan kesempatan kepada kami dari KPP Pratama Ngawi untuk mengajak
adik-adik di SMP Negeri 2 Ngawi ini untuk lebih mengenal sejak dini apa toh arti pajak ini. Semoga hubungan silaturahmi yang baik ini bisa terus berjalan. Semoga nanti ke depan kalau nanti di KPP Pratama Ngawi ada program-program yang berkaitan dengan pendidikan, nanti kita akan mengajak SMP Negeri 2 Ngawi. Nah, begitu juga pada adik-adik kalau ingin lebih mengenal tentang pajak, nanti adik-adik boleh sekali-kali main ke KPP Pratama Ngawi. Ada yang tahu KPP Pratama Ngawi itu lokasinya di mana? Ada yang tahu nggak? Nah, KPP Pratama Ngawi ini lokasinya ada di Jalan Ayani nomor 2. Jadi Kartonyono ke selatan, terus sebelum perempatan Terminal Lama. Nah, kita ada di situ. Nanti kalau adik-adik ingin mengenal lebih jauh apa toh pajak itu, nanti adik-adik bisa jalan-jalan ke sana, atau mungkin nanti dari sekolah ada program misalkan mengenal pajak, atau di pelajaran IPS nanti akan ada pelajaran ekonomi, sumber-sumber pendapatan negara itu apa. Nah, nanti mungkin salah satunya di pajak. Kalau lebih kepingin tahu lagi, nanti adik-adik bisa main-main ke sana. Nah, dalam hal ini saya mewakili kepala kantor kami, Bapak, karena beliau sedang ada tugas kedinasan di Mojokerto. Saya mewakili ingin mengucapkan banyak beribu terima kasih atas kesempatan ini. Semoga silaturahmi antara KPP Pratama Ngawi dan SMP Negeri 2 Ngawi ini akan terus berjalan dengan baik. Kiranya cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Danang atas sambutannya. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan SMP Negeri 2 Ngawi kepada Bapak Arif Rahman selaku Waka Humas dan Sarana Prasarana. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor KPP Pratama Ngawi, atau yang mewakili beserta Bapak Ibu dari KPP Pratama yang saya hormati dan kami hormati. Kemudian Bapak Ibu guru yang sempat mendampingi anak-anak dan anak-anak sekalian kelas 7, 8, 9 yang saya banggakan, yang Bapak banggakan. Ini anak-anak peserta sosialisasi dari kegiatan Tax Goes to School, sosialisasi pajak. Mereka ini, Pak, adalah orang-orang atau anak-anak yang penting di kelasnya, karena mereka kami pilihkan dari ketua dan wakil ketua kelas. Ada 29 kali 2 berarti ada 58, ditambah dengan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Kemana ya anaknya ya? Zeta mana Pak Zeta? Belum hadir. Kemarin sudah kita kumpulkan, mungkin masih bersama dengan acara yang lain. Insya Allah akan segera menyusul. Kami dari SMP Negeri 2 Ngawi, saya mewakili Bapak Kepala Sekolah Pak Ari Supriyono SPD MPD. Beliau ada kegiatan di Polres. Titip salam Pak untuk rekan-rekan dari KPP Pratama. Beliau tidak bisa hadir dan barusan saya WA, kemudian beliau mendelegasikan kepada saya untuk mewakili di dalam memberikan sambutan.
Kami berharap acara ini berjalan lancar dan sukses, tidak ada kendala, dan aula yang kita sediakan seperti ini, Bapak Ibu, mudah-mudahan memberikan makna tersendiri kepada panjenengan semua ketika memberikan sosialisasi kepada anak-anak pada hari ini. Kemudian kepada anak-anak sekalian, kalian mendapatkan amanah sebenarnya. Di sisi lain juga menjadi rezeki kalian karena hari ini kalian akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dan bermanfaat. Kegiatan ini, sosialisasi pajak ini sangat penting sekali kalian ikuti. Ujung-ujungnya nanti adalah sadar pajak, bukti peduli pada negeri. Kalian ketua kelas dan wakil ketua kelas, ketua OSIS dan wakil ketua OSIS memiliki kewajiban untuk mengikuti dengan seksama dan sebaik-baiknya. Dicatat, direkam dari sini. Dan pada kesempatan ini dari sekolah menyampaikan bahwa karena ini adalah amanah, kalian nanti mensosialisasikan, meneruskan informasi ini kepada teman-temannya di kelas. Nanti akan saya beri jadwal. Kalian harus menyampaikan apa yang kalian dapatkan pada hari ini. Bapak Ibu dari kantor KPP Pratama yang kami hormati, sebenarnya kami ingin mengikutkan semua siswa. Siswa kami ada 932. Kalau mereka ikut semua, luar biasa. Jadi akan sadar pajak semua ini. Tapi karena perwakilan, ruangannya juga tidak memadai untuk sekian itu, maka sebagaimana koordinasi kami kemarin dengan panjenengan hanya 60 ya. 60. Terus Bapak Ibu guru yang jam kosong juga kita minta untuk hadir, tapi kalau belum hadir berarti masih sedang mengisi di kelasnya. Insya Allah nanti akan hadir mendampingi mereka. Anak-anak sekalian, sekali lagi diikuti dengan sebaik-baiknya sosialisasi pajak ini pada kegiatan Tax Goes to School ini dari KPP Pratama kami ini, diikuti dengan sebaik-baiknya. Jika nanti ada yang kurang jelas ditanyakan, dan Bapak harap kalian aktif mengikuti, aktif bertanya, aktif menjawab. Ada door prize-nya Pak? Ada door prize-nya. Wah, luar biasa. Kalian sangat dimuliakan pada kesempatan hari ini. Nah, kalian mendapatkan layanan yang luar biasa, ada snack. Kemudian ada minum sebenarnya. Coba dibuka, ada minumnya di dalam. Naila, buka, ada minumnya nih. Ya sebenarnya ada kemarin, tapi karena sekolah kita menjaga komitmen kita tidak menggunakan gelas plastik maupun botol plastik, dan kalian sudah terbiasa membuat tumbler seperti yang kalian bawa itu, memang disengaja tidak disiapkan air minum dalam kemasan. Kami berusaha berkomitmen Bapak-bapak kepada anak-anak, insya Allah berjalan di sini. Kami Bapak Ibu guru semua warga di sini tidak lagi menggunakan itu sebagaimana anjuran dari Bapak Bupati untuk mengurangi sampah plastik atau bahan plastik habis pakai. Baik, terakhir anak-anak sekalian, di akhir acara nanti seperti biasa ketika ruangan sudah selesai dipakai, dirapikan kembali, kursinya itu dimasukkan ke dalam, kemudian snack atau tempat snack hanya berada di aula sini, paham ya? Nanti ditaruh di belakang sana, jadi tidak dibawa ke kelas snacknya. Selesai di sini, nanti kita selesaikan di sini sehingga tidak menimbulkan sampah. Nah, saya kira itu anak-anak sekalian, juga Bapak Ibu dari KPP Pertama, selamat menjalankan tugas negara untuk sosialisasi pajak. Kemudian sekali lagi untuk meningkatkan warga negara sadar pajak,
sehingga sebagai bukti peduli pada negeri. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dan hal kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arif Rahman atas sambutannya luar biasa. Teman-teman nanti diminta untuk selalu menyimak, mengikuti, aktif bertanya, aktif menjawab. Nanti ada pertanyaan dari para teman-teman dari petugas pajak. Oke, asal satu adalah penyerahan plakat dari kantor pajak Ngawi kepada SMP Negeri 2 Ngawi. Dimohon kepada Bapak Danang untuk menyerahkan ke Bapak Arif. Nggak bisa maju ke depan biar nanti di fotonya enak. Oke. Biar foto dulu. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih Bapak Arif Rahman. Nggak bisa duduk kembali di depan bersama Danang. Oke, menginjak acara selanjutnya adalah materi inti sosialisasi tentang sadar pajak bukti peduli pada negeri. Tapi sebelum itu, karena sudah segini, saya belum kenalan kayaknya ini. Saya belum berkenalan. Nanti acaranya santai aja. Yang formal udah tadi. Sekarang acaranya santai, tapi serius. Jadi, jawab salam kayak kurang makan. Boleh dong diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, seneng banget loh. Udah semangat semua ya kan. Ini dari kelas 7, 8, dan 9. Tadi udah dikenalkan sama Kak Adi. Nama saya siapa? Oke, dengerin berarti tadi ya. Nama saya Imas dari KPP Pratama Ngawi. Teman-teman, hari ini kita acaranya seneng-seneng aja. Saya nggak akan ngomongin tentang cara menghitung pajak, enggak. Saya cuma mau memberitahu kenapa sih nanti kalau teman-teman sudah bekerja, sudah ada usaha nanti kan ke depannya, kenapa kita harus peduli dengan Indonesia dengan cara membayar pajak. Oke, ini biar semangat, boleh minta berdiri dulu. Kita mau joget. Nah, ini kan biasanya generasi Z ini suka main TikTok nggak? Nah, suka joget kan pasti. Kayak mau jadi perwakilan nggak? Mungkin kelas 7 1, kelas 8 1, kelas 9 1. Nanti ada hadiahnya loh. Nah, hadiahnya bisa buat top up game, buat traktir pacarnya, buat top up game. Monggo. Nggak apa-apa. Dewi maju, Mbak Dewi. ayo mana gerakannya? Ayo yang belakang. Kita lemesin otot dulu.
Yang paling aktif itu Mbak siapa namanya? Alena dari kelas 7, 9 sama iya Mbak siapa yang di tengah ini? Mbak Salsa. Iya, luar biasa. Oke ya, ini Saya tebak, ini yang kelas 9 dulu waktu kelas 6 SD masih awal COVID. Ya kan? Jadi kalian tuh waktu kelas 6 SD awal masuk SMP nggak merasakan masa MOS gitu kan? Oke. Itu 2020 itu adalah tahun berat bagi Indonesia karena adanya pandemi COVID. Kita nggak pernah membayangkan nih, tapi kita ada merasakan sebuah pandemi yang berat dan kita ternyata bisa melewatinya ya. Kalau yang kelas 7 waktu COVID kelas berapa? Mas? 4. Berarti kalian langsung lompat ke SMP. Iya, iya kan? Tahun berat. Tapi ternyata kita bisa loh melewatinya. Kenapa kita bisa melewatinya? Ya karena Allah Subhanahu wa taala. Next Mas Adi. Karena Allah betul. Tapi Indonesia ini bangkitnya lebih cepat daripada negara lain. Sebutkan nggak? Ngacung deh. Selain pajak apa? Siapa namanya? Kira-kira ini kan tadi pajak benar. Selain pajak apa? Pertama pajak. Next Mas Adi. Ini dia sumber pendapatan negara. Saya mau mengenalkan namanya kepabeanan dan cukai. Cukai itu jadi gini, rokok itu kan berbahaya ya untuk kesehatan kita. Nah, pemerintah itu menerapkan cukai untuk rokok, minuman keras supaya sebenarnya harganya lebih mahal. Jadi orang-orang itu enggan mengkonsumsi karena mahal. Dan nanti hasil dari cukai itu biasanya dibagi ke pemerintah daerah untuk membangun rumah sakit gitu. Jadi sebagai kompensasi dari perusahaan rokok, kan biasanya kalau merokok mengganggu kesehatan, itu namanya cukai. Itu biasanya yang mengelola Direktorat Kepabeanan dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan juga. Jadi dari Kepabeanan dan Cukai ada 303 triliun. Kemudian yang kedua, penerimaan pajak 1.700 triliun. Itu kami yang mengampu dari kantor pelayanan pajak, dari Direktorat Jenderal Pajak, diberikan beban oleh negara untuk mencari uang 1.700 triliun. Banyak sekali. Kemudian ada namanya PNBP. Itu penerimaan negara bukan pajak. Ada yang tahu nggak PNBP ini contohnya apa? Tapi kayaknya kalau adik-adik di SMP masih kurang familiar. Biasanya yang di SMA udah tahu PNBP. Tapi ada yang tahu nggak penerimaan negara bukan pajak kira-kira dari mana ya? Ya boleh maju deh. Soalnya mic-nya nggak sampai ke sana ini. Namanya siapa? Firdaus Adinata kelas 6 dari Badan Usaha Milik Negara. Pintar sekali. Tangan dong buat temennya. Nah. Jadi negara kita juga punya namanya Badan Usaha Milik Negara, PLN, Bank Mandiri, Bank BRI, dan perusahaan infrastruktur. Hanya sekedar pengetahuan aja, nggak usah dicatat nggak apa-apa. Ada yang untuk pendidikan 79.000 misalnya. Ada yang untuk transfer ke daerah 266.000. Jadi pemerintah pusat itu mentransfer ke Pemda Ngawi, ke Pemda Madiun, ke Pemda mana. Jadi masing-masing pemerintah daerah dikasih uang. Next. Ini dia anggaran pendidikan tahun 2020
212 triliun sekitar seperti itu. 230 triliun itu untuk belanja pemerintah pusat PIP, itu namanya Program Indonesia Pintar. Jadi buat teman-teman yang dari keluarga kurang mampu tapi masih ingin bersekolah, nah itu nanti bisa dapat program PIP. Di sini ada nggak yang dapat beasiswa kalau SMP itu? Bapak Ibu guru, wonten Bu? Ada. Kemudian belum Mas Adi. Ada namanya beasiswa Indonesia Maju. Gitu. Ini untuk jenjang perguruan tinggi. Ada juga KIP kuliah, Kartu Indonesia Pintar. Ini untuk perguruan tinggi juga. Jadi nanti teman-teman di sini ya. Kalau di antara teman-teman ini semua, misalnya ada dari keluarga yang berkecukupan atau yang di bawah berkecukupan, kurang mampu lah ya istilahnya, tapi pengen kuliah nih, jangan pesimis. Yang penting sekarang belajar yang rajin. Nanti ketika perguruan tinggi itu banyak beasiswanya, seperti KIP ini. Jadi kalau kita lolos KIP itu kuliah tidak dikenakan biaya. Terus ada tambahan biaya hidup 700.000 per bulan. Sekedar cerita, kalau kakak ini dulu lulusan STAN, sekolah kedinasan, jadi sekolah tinggi akuntansi negara. Sebelum di STAN, kakak itu udah keterima UI. Jadi sempat di UI 1 tahun sebelum ke STAN, jadi di UI. Dulu jalur masuknya namanya SIMAK, seleksi masuk UI. Jadi udah di setahun di UI, terus nyebrang ke STAN. Di sini ada nggak yang mau sekolah kedinasan? Atau pengennya pengusaha semua? Pengusaha skincare. Yang di TikTok kan banyak. Ada nggak yang kedinasan, misal jadi polisi? Sekolah kedinasan tuh banyak, kepolisian, statistik, apalagi ya. Jadi kalau di STAN dulu nggak bayar sama sekali. Kalau yang sekarang dapat asrama apa enggak ya, Kak Mas Danang? Nggak dapat ya. Terus setelah lulus pun, misalnya teman-teman ini nggak sekolah kedinasan, misalnya sekolah di universitas biasa, terus masuk ke instansi pemerintah atau non instansi pemerintah, tapi pengen sekolah ke luar negeri, itu juga banyak beasiswa. Ada namanya beasiswa LPDP. Jadi LPDP itu nggak cuma ASN yang bisa mengakses, ada artis yang dapat beasiswa LPDP juga loh. Tasya Kamila itu dia dapat beasiswa LPDP, suaminya juga. Jadi teman-teman nggak usah takut besok kalau mau meneruskan sekolah itu terganjal biaya. Yang penting sekarang belajar yang rajin. Jadi nanti kalau mau kuliah bisa apply, bisa mengajukan beasiswa. Gitu. Terus gimana kalau masyarakat Indonesia ini nggak ada yang mau bayar pajak ya? Ini namanya siapa? Yohana 7A. Anak-anak tidak akan bisa mendapat pendidikan yang layak. Kalau nggak ada pajak nih, ini kan guru, ini sekolah negeri toh, gurunya pasti pegawai negeri, nggak ada bapak ibu guru di sini, betul. Jadi kalau nggak ada pajak, nggak ada sekolah. Ini kan sekolah negeri toh, gedungnya dari pemerintah toh. Ya Allah deh, siapa namanya deh? Bayu dari kelas 9. Banyak fasilitas di sekolah-sekolah yang tidak terpenuhi, akhirnya mengganggu keadaan dalam belajar. Terima kasih. Namanya siapa? Nama saya Rega dari kelas 9. Rega. Jika tidak ada pajak, tidak akan ada subsidi. Banyak ada BBM juga. Saya kira dari kelas 9B.
ya pulang ke rumah sakit umum nggak ada. Pinter-pinter semua loh, tepuk tangan dong. Bener ya, saya tuh orang Madiun, saya bukan orang Ngawi, tapi dengar dari Pak Danang SMP 2 ini favorit loh katanya gitu. Siswanya pinter-pinter. Bener kata Pak Danang. Jadi benar nih, kalau nggak ada pajak, nggak ada subsidi BBM. Bayangin, BBM udah disubsidi aja mahal, Masya Allah. Kalau nggak disubsidi tambah mahal. Bayangin, terus nggak ada rumah sakit, nggak ada dokter. Gitu. Salah satunya itu karena kesadaran masyarakat kita itu masih rendah. Rasa cinta sama tanah air itu masih rendah. Padahal ada pepatah mengatakan, jangan bertanya apa yang negaramu berikan kepada kamu, tapi tanyalah apa yang sudah kita berikan kepada negara kita. Salah satunya ya, waktu saya sama murid sekolah lainnya, menjaga nama baik diri juga bisa dengan teman-teman lakukan belajar rajin, terus ikut perlombaan. Di sini ada yang anak olimpiade gitu nggak? Nggak ada. Ada nggak yang ikut perlombaan? Mungkin porseni. Ya ada. Itu deh, jadi menjaga nama baik diri dan sekolah. Giat belajar. Kira-kira teman-teman di sini nih pada rajin belajar apa suka main game? Benar. Soalnya anak sekarang tuh kan hobinya main game terus Mobile Legend. Tapi di sekolah nggak boleh bawa HP ya? Oh boleh. Oh dikumpulin, oke. Jadi kalau di kelas nggak ada yang main HP ya? Ngoyain pacarnya, saya nanti istirahat makan bakso ya? Nggak ada. Berarti generasi saya nakal malah. Boleh bawa HP di sekolah dulu. Terus kita chattingan sama pacarnya. Next, ini dia berlomba-lomba meraih prestasi. Jadi saya mau sedikit cerita. Ini karena kan saya sudah melewati masa seperti teman-teman semua ya. Saya sudah melewati SMP, saya sudah melewati SMA. Pesan saya, gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Sekarang belajar yang rajin. Buatlah orang tua kalian bangga. Karena waktu nggak bisa diputar, teman-teman. Ketika kalian nih SMP males-malesan di kelas, kalau gurunya nerangin malah tidur, ngantuk. Nanti menyesal kalau kalian sudah kuliah, sudah bekerja tuh menyesal. Kenapa ya dulu aku di sekolah kok nggak rajin belajar gitu. Karena tuntutan tanggung jawab. Sebar hoax. Ini sering banget ini. Di TikTok itu banyak hoax. Nah, kita harus bisa menyaring, teman-teman harus bisa menyaring ya. Narkoba. Jangan sekali-kali ada yang pakai narkoba. Yang keempat ini juga bullying. Nah, nggak boleh yang merasa superior, tahu temennya lemah lembut gitu, kemudian ditonjokin. Kan sering tuh di media sosial ada temen-temennya dipukulin gitu. Nggak boleh ya, nggak boleh. Ada yang bisa sebutkan nggak? Say no apalagi? Ya yang di tengah deh, yang kelas 8. Say no apa? Say no apa? Ya maju apa? Nanti coklat banyak nggak apa-apa. Buat pacar. Say no tuh apa menurut? Rasisme. Say no tuh rasisme boleh. Rasis betul, kita nggak boleh. Ya sini deh. Seneng aku sama anak-anak yang semangat gitu ya. Say no tuh apa? Pergaulan bebas atau seks bebas? Nggak boleh ya? Benar? Itu nanti kalian yang rugi banget loh. Seks bebas itu. Wah, saya sebagai orang tua saya juga punya anak kecil. Rasanya saya sudah melewati punya anak itu, Masya Allah beratnya. Enak kan kalian ini masa-masa bermain gitu. Beneran kan saya sudah bilang saya sudah
Jadi kalau usia kalian ini masih waktunya bermain, kalian bermain. Jangan seks dan pergaulan bebas. Next. Nah ini dia. Kalian ini disebut sebagai generasi Gen Z. Generasi emas. Pada 20-25 tahun yang akan datang, kalian akan berada di sektor pemerintahan atau bekerja gitu ya. 60% dari proyeksi jumlah penduduk nanti ada di generasi kalian. Saya udah tua kali ya, 20 tahun lagi, ya Allah, pensiun. Next. Bayangkan kalau generasi kalian ini semuanya sadar membayar pajak, yang harusnya penerimaannya 2000 triliun mungkin bisa berlipat-lipat. Kita nggak perlu ngutang. Next. APBN kita berlipat-lipat, pembangunan melesat, fasilitas yang dirasakan semakin banyak. Maka impian kita menjadi negara maju bukan sebatas angan. Ini dia, tadi belum kenalan sama TGTS 2023, satu hari mengenal, selamanya bangga. Jadi saya mengharapkan nih, saya titipkan nih kalian hari ini semoga bisa menjadi arti. Jadi kalian udah tertanam di benaknya. Nanti ketika sudah dewasa, kalian sudah bekerja, punya usaha sukses, sudah saatnya membayar pajak, kalian membayar pajak. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gamenya gampang banget. Gamenya ini kita tebak gambar. Oke? Ya, kita tebak gambar. Jadi harus fokus. Oke? Ya. Di sini ada Kak Imas yang operatori, ada saya sama Kak Adi. Nah, nanti kita akan lihat siapa yang pertama kali tunjuk tangan. Itulah yang berhak menjawab. Oke? Bisa dimulai? Kak Imas siap? Oke. Gambar yang pertama. Ayo. Oh iya. Perkenalkan, saya Bayu dari kelas 9D. Untuk jawabannya, jangan begadang. Apakah benar? Wah, benar. Kamu mau tumbler, Dek? Kak Nuril, tolong, Dek. Oke. Oke. Nah, oke. Siapa yang mau lagi? Ayo, teng 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 teng. Siapa nama? Petunjuk batin. Petunjuk batin. Batin. Oke, kita lihat benarkah? Salah. Tengah. Tengah yang mana nih? Ini, Mas ini. Tekanan batin. Iya. Nah. Kayaknya kita jangan kasih tumbler deh ke dia. Ayo. Ini susah loh. Iya. Kamu mau apa anak cantik? Terserah. Apa? Kotak makan atau tumbler? Oke. Masih ada kah? Nah, ada lagi. Deng 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 deng. Sebelahnya apa? Hah? Pilot gagal. Pilot. Salah itu. Pilot handal apa? Handal bener. Oke. Kamu mau apa, Dek? Tumbler.
Masih ada? Iya, apa ini? Ayo yang belakang ayo. Apa Mas? Hah? Petaka suram. Wih, keren. Kamu pengen tampil juga? Atau tempat makan? Hah? Tempat makan. Nah. Oke. Udah siap untuk gambar berikutnya? Oke. Ayo. Ayo. Iya, ayo. Nah nih, dua. Yang pojok dulu. Iya benar. Kamu apa? Udah jam 11:30. Kita akhirnya dari kelas 8 pada berani tampil. Oke? Sekarang kalian bertiga timpah dulu. Indonesia memiliki dukungan dari APBN. APBN diibaratkan sebagai dompet yang mengatur pemasukan dan pengeluaran negara. Selanjutnya, kita sebagai generasi muda atau organisasi harus mulai belajar tentang pajak. Karena jika kita rajin membayar pajak, fasilitas yang kita terima akan semakin banyak dan kita bisa mulai menerapkan peran siswa untuk membantu pembangunan seperti disiplin upacara, menaati tata tertib, dan lain-lain. Negara terpenuhi seperti pendidikan, rumah sakit, fasilitas yang lainnya. Sebetulnya pajak itu kebutuhan yang mendasar untuk negara. Jadi oke, kayaknya game kalian yang lebih banyak lagi dengan hadiah yang lebih banyak lagi. Oke? Ya. Karena ini sudah cukup siang, udah mau zuhur, kami dan tim undur diri. Kalau memang ada salah dan tutur kata kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya adik-adik ya. Kita kembalikan kepada MC handal kita, Mas Adi. Mau ditutup sekalian? Cek oke. Oke teman-teman sudah menyaksikan, mendengarkan, menyimak tentang sadar pajak bukti peduli pada negeri. Diharapkan teman-teman nanti 20-25 tahun ke depan menjadi pengusaha sukses, menjadi pekerja sukses, menjadi presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, sadar akan pentingnya pajak sebagai kebutuhan fundamental, kebutuhan dasar di negara ini. Tanpa pajak tidak akan bisa terbangun sekolah, rumah sakit, jalan, dan lain sebagainya. Maka dari itu acara hari ini goalsnya, tujuannya adalah menanamkan rasa sadar pajak itu kepada teman-teman yang akan teman-teman bawa sampai teman-teman sukses di masa yang akan datang. Oke? Oke. Sebelum kita tutup, saya mau yel-yel dulu Mas satu ya. Yel-yel dulu ya. Yel-yel dulu teks Ghost to School 2023, sehari mengenal selamanya bangga ya. Sehari mengenal selamanya bangga. Nanti saya bilang teks Ghost to School 2023, sehari mengenal selamanya bangga. Bisa berdiri?
Yang semangat. Thanks Goes to School 2023. Sehari mengenal, selamanya bahagia. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke. Sehari-hari ini mengenal, teman-teman diharapkan selamanya akan bangga terhadap pajak. Oke, karena sudah mendekati penutup acara, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata, ada salah ucap, mohon maaf dan terima kasih atas atensi teman-teman, atas kehadiran teman-teman, atas perhatian teman-teman mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Kami sangat berterima kasih, kami sangat senang untuk datang ke SMP Negeri 2 Ngawi. Semoga di tahun depan kita bisa datang ke SMP 2 Ngawi lagi untuk sosialisasi berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa maju untuk foto dulu, foto bersama semua. Yo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Ganti gaya. Boleh. Gaya bebas, gaya bebas. Yo, 1, 2, 3. Oke, makasih, tepuk tangan.